202. Kalau yang satunya 202. Kalau ini 243. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukurulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma tahhir qulubana anil nifaq. Allahumma saffi qulubana kama saffita quluba awliyaik. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis ijma'na ma'a habibika sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, atas segala kebaikan yang diberikan oleh Allah, kita akan memasuki bulan Ramadan. Dan semua umat Islam di muka bumi ini menyambut dengan kebahagiaan. Karena itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Apapun kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya harus kita syukuri dan kita sambut dengan kebahagiaan. Oleh karena itu nanti ada kita buat acara penyambutan bulan Ramadan dengan acara maulid. Nah, ini bentuk bahagia kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus mempersiapkan diri. Ya, jadi persiapan zahir, persiapan batin. Artinya kalau orang ingin menikah itu mempersiapkan diri enggak? Mempersiapkan diri. Orang menikah mempersiapkan diri, zahir batinnya disiapkan. Ada acara pernikahan, walimatul urus, ada acara ini, acara itu. Satu keluarga disibukkan untuk mempersiapkan di dalam acara pernikahan. Begitu juga ya. Kita memasuki bulan Ramadan ini harus kita siapkan batin kita. Artinya mungkin ada sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Muamalah kita salah dengan teman, minta maaf. Dengan satu kamar minta maaf. Pada guru-gurunya minta maaf. Pada orang tuanya minta maaf. Minta ridhonya. Agar apa? Agar di saat kita beribadah kepada Allah itu bisa sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hilang yang namanya penyakit-penyakit di dalam hati kita. Menjadi bersih hati, menjadi terang. Maka dengan mudah seseorang bisa beribadah kepada Allah. Yang menghalangi dia untuk bisa sambung kepada Allah harus dihilangkan dulu. Dan itu semuanya kebanyakan berkaitan dengan hati. Oleh karena itu bersihkan hati kita. Pertama tadi saya katakan meminta maaf kepada orang yang ada di sekitar kita. Minta ridhonya, mungkin ada kesalahan. Kemudian yang kedua guru-guru kamu. Kemudian yang ketiga adalah orang tua kamu. Minta ridhonya. Maka jika semuanya menjadi baik, itu sebab Allah akan memberikan keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan kita menjalani ibadah ini dengan tenang, dengan tentram, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama terdahulu ya, kalau sebelum memasuki bulan Ramadan kurang lebih 6 bulan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar disampaikan di bulan Ramadan. Setelah selesai Ramadan, meminta lagi 6 bulan menangis di hadapan Allah. Agar apa? Puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Makanya yang kurang baik, yang jarang sholat jamaah, yang jarang sholat tahajud, diperbaiki di minggu-minggu ini. Ya. Yang kurang peduli dengan ibadah, diperbaiki. Yang nggak pernah baca wirid setelah maghrib, setelah
selesai sholat pergi ke kamar, nggak pernah baca wirid. Anak Uspen ini. Nah ini diperbaiki. Ya, pernah ngaji diperbaiki semuanya. Kalau kamu ingin menjadi orang baik, nah ini sambungkan hati kamu kepada Allah dan memperbanyak membaca sholawat, maka hati kamu akan lembut, akan memudahkan kamu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang putri ini? Kemana? Anak kemana kok nggak masuk masjid? Mana Uspen? Banat, suruh masuk semuanya itu. Tiket nanti. Ya. Yang ini. Ini anak putri kok kenapa kok terlambat? Mana kemana temannya? Putri mana? Mana teman-temannya? Hah? Kemana yang lainnya? Kelas 2 SMP mana? Kok nggak ada? Sama sekali nggak ada. Kemana? Hah? Kok terlambat? Nah ini. Ayo kita baca. Yang ngantuk itu suruh wudu itu. Suruh wudu anak-anak itu. Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddul qadaru la yaruddul qadara illa ad-du'a'u wa la yazidu fil umri illa al-birru fa innar rajula la yuhramur rizqa la yuhramur rizqu la yuhramur rizqu atau la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu thabata bihadzal hadits anna irtikabadz dzambi sababu hirmanir rizki khususan al-kadhibu yurithul faqra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaruddu orang nolak al-qadara ing qadar illa du'a'u apa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali dengan doa. Nah ini. Artinya doa itu bisa merubah segalanya atas izin Allah. Makanya kata Rasulullah, silahul mukmin adalah pedang orang mukmin, bekal orang mukmin itu doa. Nah ini. Kebanyakan orang itu sukses karena faktor X-nya, karena Allahnya. Bukan usaha dia. Makanya apapun yang kamu minta, yang kamu inginkan, minta kepada Allah. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Santri ingin jadi apa? Minta kepada Allah. Istiqomah, minta itu terus, jangan lupa, terus. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sholat 5 waktu minta kepada Allah, jangan bosan-bosan. Maka para ulama mengatakan di saat seseorang itu bosan berdoa kepada Allah, itu tanda doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sejak 1 tahun, 2 tahun tidak dikabulkan oleh Allah, enggak, doa kamu dikabulkan oleh Allah, mungkin diganti dengan yang lainnya yang lebih manfaat untuk kamu. Maka di dalam kitab ini menukil satu sabda Rasulullah, la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa merubah, menolak ketentuan Allah kecuali seorang hamba berdoa di hadapan Allah. Tiap waktu Allah akan kabulkan. Nah, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Berapa banyak orang yang di bawah naik ke atas? Banyak. Dan berapa banyak orang yang di atas turun ke bawah. Wa tilkal ayyamu
nudawiluha bainan nas, di hari-hari itu Allah putar. Artinya Allah mampu berbuat apapun di dunia ini, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Maka tidak boleh orang berbicara nasib saya jelek, mungkin nasib saya menjadi orang miskin, mungkin nasib saya seperti, tidak boleh. Dan kamu tidak boleh pesimis, harus optimis. Nanti saya kalau pulang nanti kerja apa, kerja ini, tidak boleh. Allah yang ngasih semuanya. Minta kepada Allah. Dibangun hidup dengan optimis. Jangan pesimis. Wala tahi'asu min rahillah, kamu jangan putus asa. Karena yang menjadikan orang itu putus asa adalah iblis, setan. Dijadikan terus supaya orang itu galau, pusing. Diciptakan di dalam hatinya was-was, kekecewaan, kebencian, itu setan. Maka jangan sampai ada yang merusak tatanan hati kita, yang akhirnya menjadikan kita pesimis. Optimis. Tugas saya belajar, doa, ya Allah, yang ingin jadi dokter, ya Allah, jadikan saya dokter nanti, ya Allah. Yang punya rumah sakit, ya Allah, gitu. Yang jadi ustadz, ya Allah, jadikan saya seorang ustadz kiai, punya lembaga pendidikan, ya Allah. Minta kepada Allah. Yang ingin jadi pengusaha, ya Allah, jadikan saya pengusaha yang benar, ya Allah, yang soleh, ya Allah. Yang manfaat, pengusaha yang kaya beneran, ya Allah, gitu. Yang manfaat, yang soleh. Minta yang benar kepada Allah. Setiap hari minta seperti itu. Maka satu saat nanti, ya, Allah akan mengabulkan dengan caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Semuanya itu di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Ya, kita banyak cerita di dalam ayat Al-Qur'an, diceritakan. Di dalam ayat Al-Qur'an, sesuatu yang mustahil terjadi, enggak ada di dunia ini, tidak mungkin bagi Allah. Maka santri ini berpikirnya harus optimis terus, tapi dengan semangat, ya. Optimis tapi dibarengi dengan kesungguhan. Jangan putus asa, terus berjalan. Ini. Saya itu siapa sih? Anaknya siapa sih? Tidak ada bahasa itu. Kalau laisal fata man qala hadza abi, hadza ammi, walakinnal fata man qala ha anadza. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ini bapak saya, ini ibu saya, ini paman saya. Tapi yang namanya pemuda itu loh saya. Saya bisa. Saya mampu. Dengan berpegang teguh kepada Allah. Ini yang harus dibangun. Di dalam mewujudkan keinginan kamu. Nah ini. Banyak orang di dunia yang asalnya orang yang paling rendah. Tapi karena dibangun dengan optimis dan berkeyakinan kepada Allah, jadi orang besar banyak, bukan satu, kebanyakan. Dan rata-rata orang yang sukses itu karena dibangun dari bawah dan optimis. Coba kamu lihat, kamu baca sejarah. Makanya nanti di perpustakaan akan saya belikan kitab-kitab yang berkaitan dengan itu, membangun optimisme. Dengan contoh-contoh orang-orang yang sukses. Nah ini. Faham? Nah, itu yang harus kamu tanamkan. Maka di sini la yaruddul qadara illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Tidak ada yang bisa menolak musibah kecuali dengan doa. Ada atau dengan sedekah. Itu. Ada cerita. Dulu ada seorang pengusaha kaya raya dari kalangan Habib, namanya di dalam marga Al-Kaf di Yaman. Itu kalau ngirim barang ke Singapura, mulai kapal dulu ya belum ada, pesawat itu belum ada zaman itu, pakai kapal ya. Ada kabar, ini semua
kapal-kapal tenggelam. Padahal dia itu berapa yang dikirim itu kapal besar, berapa uangnya itu. Semuanya banyak stres. Banyak pusing. Kata beliau, perahu saya aman. Bukan perahu, kapal saya aman. Yakin aman. Kamu tahu dari mana? Iya. Saya tahu saya aman kapal saya. Santai saja dia. Yang lainnya pusing, stres ini. Tapi beliau apa? Optimis. Kapal saya aman. Enggak terjadi apa-apa. Santai dia. Yang lainnya saya stres. Setelah berapa bulan, karena pengiriman itu bukan 1 hari 2 hari ya, kalau sekarang 1 hari 2 hari bisa sampai melalui pesawat. Kalau dulu orang haji aja 6 bulan. 6 bulan di kapal berangkat, pulangnya 6 bulan lagi. Jadi kalau dulu ingin haji itu harus 1 tahun lebih nunggu ninggal keluarga. Tapi hidupnya di kapal kalau dulu itu. Hidupnya di mana? Di kapal. 6 bulan. Kalau sekarang enak. 9 jam perjalanan dari bandara ke Saudi 9 jam. Dulu 6 bulan. Jadi kehidupannya 6 bulan itu di kapal. Maka ada hukum sholat di perahu, di kapal. Nah itu kan fikih. Karena dulu seperti itu orang Indonesia pengen haji. Nah sekarang enak, sekarang hanya 9 jam sampai di bandara Saudi Arabia itu. Nah ini Al-Kahf ini dibangun dengan keyakinannya, yang lainnya stres ini. Hanya setelah beberapa bulan sampai di Singapura, ternyata benar. Semua kapal tenggelam kecuali kapalnya dia. Kecuali kapalnya dia Al-Kahf ini. Ditanya, kapal kamu kok gak tenggelam gimana? Ya gak mungkin tenggelam. Saya yakin dengan Allah. Karena saya sudah mengeluarkan zakatnya, sedekah saya keluarkan. Dan saya sudah berdoa kepada Allah. Yang lainnya tenggelam kecuali kapal saya. Wong saya yakin kepada Allah. Nah, ini dibangun dengan keyakinan dan berdoa kepada Allah dan sedekah. Maka Allah akan jaga, yakin dengan firman Allah, yakin dengan sabda Rasulullah. Nah, masalah kita ini kan ragu-ragu. Bener enggak? Iya ini. Jadi setan itu mengombang-ambingkan hati kita. Tidak punya apa? Tidak punya keyakinan kepada Allah. Akhirnya umbang-ambing ini. Kalau ada temannya ngomong A, ikut A. Nanti ke sana lagi temannya ngomong B, ikut B. Ke sana lagi temannya ngomong C, ikut C. Itu namanya tidak punya prinsip. Hidup harus dibangun dengan prinsip. Hidup harus dibangun dengan keyakinan kamu kepada Allah. Hidup harus dibangun dengan optimis. Ini cara untuk menjadi orang sukses. Wala yazidu fil umri, wala yazidu orang nambahi fil umri ing dalam umur illal birru kejaba apa gawe kebagusan. Nah, kalau kamu ingin panjang umur, maka banyaklah berbuat kebaikan. Makanya di antaranya silaturahim. Memanjangkan umur silaturahim. Nah, itu bisa menolak apa? Menolak ketentuan Allah, yaitu dengan memperbanyak silaturahim sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Ingin tambah umurnya, banyak silaturahim. Kalau ingin cepat mati, sendiri hidup. Nggak usah banyak berbuat kebaikan, jahat sama orang, nah cepat mati itu. Paham? Kalau ada orang dongkol terus, sakit hati terus, dendam, cepat mati itu. Bener ya? Karena hidupnya dibangun dengan apa? Kedengkian, sakit hati ketemu orang, sakit hati. Akhirnya kena penyakit enggak? Kena penyakit. Tapi coba kalau ketemu orang dibangun dengan apa? Dibangun dengan hati yang bersih, ketemu orang enggak ada sakit hati, enak, tentrem, senyum, tidak merengut terus wajahnya itu kayak menakutkan. Ada orang wajahnya kayak jin itu ada, menakutkan. Ketemu udah tahu, kayak menakutkan itu. Maka bangun wajah kamu itu dengan senyum. Tapi jangan senyum sendiri. Namanya stres. Ya, ketemu orang senyum. Kaif halak, bagaimana kabar kamu? Jangan apa? Kayak gini merengut kayak apa itu. Nah, orang yang seperti itu cepat
mati. Laki-laki atau perempuan sama. Makanya bangun hidup kamu dengan kebahagiaan. Meskipun gak punya uang, senyum. Kirimannya terlambat, senyum. Allah akan ngasih lebih banyak lagi nanti. Nah itu. Nah. Jadi wala yazidu fil umri illa al birru. Fa innar rajula la yuhramu rizqa. Fa innar rajula mongko setuhune wong lanang la yuhramu iku nyekti den halangi sapa rajul ar-rizqa ing rezeki bidzambi kelawan dosa sebab dosa yusibu kang ngenani apa dosa apa damet dan hu ing rajul. Kenapa? Karena seseorang itu akan dihalangi untuk mendapatkan rezeki sebab dosa yang ia perbuat. Baik rezeki maknawi ataupun rezeki zahir. Rezeki zahir seperti yang kamu makan. Saya ini biasanya kok kirimannya lancar-lancar kok sekarang macet. Ini sebab rezekinya orang tua macet gara-gara saya sering melanggar di pondok pesantren ini. Gara-gara itu. Oh mungkin saya ini sering bangkang ini, sering nentang ustadz, sering berdusta, khususnya dusta. Orang kalau berdusta itu repot rezekinya. Nah ini introspeksi diri. Oh mungkin saya sering ngibulin orang ini. Oh sering mendustai orang tua, khianat dengan orang tua. Saya di pondok itu banyak melanggar, banyak nyakitin orang ini di depan orang tua saya baik. Jangan seperti itu. Jadi orang baik yang beneran. Jangan kamu jadi orang lain, tapi jadi diri kamu yang baik. Jadi orang itu dihalangi rezekinya kenapa? Bidzambi yusibuhu karena dosa yang ia perbuat. Makanya para ulama mengatakan kalau ada orang ya biasanya sholat jamaah kok pada hari itu dia tidak melakukan sholat berjamaah, berarti di hari itu dia melakukan dosa. Apa dosa saya kok saya biasa bangun malam kok nggak jadi bangun malam itu? Allah hukum sehingga dia tidak bisa bangun malam. Padahal biasanya bangun malam. Biasanya sholat duha, tapi pada hari itu kok nggak sholat duha. Oh berarti apa sebabnya dosa yang saya perbuat ini? Jadi para ulama mengatakan kalau ada orang biasanya melakukan sholat duha, melakukan sholat jamaah, kok nggak sholat jamaah, kok nggak sholat duha, berarti dia melakukan dosa pada hari itu. Allah halangi dia untuk berbuat kebaikan. Maka rezeki maknawi dan rezeki zahir dihalangi oleh Allah karena dosa yang ia perbuat. Hati-hati. Ada orang ini banyak maksiat, tapi rezekinya kok banyak, kaya raya. Ingat, Allah hancurkan keluarganya. Kehidupannya tidak akan ada keberkahan. Uangnya dapat uang berapapun akan habis, akan hilang. Kenapa? Karena dia membangun hidupnya dengan banyak dosa, berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Ada orang-orang itu berpikir, banyak orang yang banyak orang baik tapi miskin, tapi hatinya kaya dia. Hatinya kaya. Berapa banyak orang punya uang tapi nggak bahagia? Banyak nggak? Banyak. Kebahagiaan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Saya itu sering saya sampaikan kepada kamu. Kadang saya melihat di jalan, lihat tukang becak, masya Allah tidurnya nyenyak di atas becak, bener nggak? Digigit nyamuk loh nggak kerasa. Nikmat nggak? Nikmat. Ada orang tidur di hotel nggak bisa tidur. Pikirannya muter terus. Santri tidur di spring bed, AC-nya nyala, gak bisa tidur, ngayal, pusing, pikirannya muter terus. Kurang dingin katanya, didinginkan AC-nya. Masih panas, kurang dingin. Bukan suasananya kurang dingin, tapi hatinya yang panas, gak bisa tidur ya. Jadi bangun dengan suasana yang sejuk. Itu berangkat dari hati kamu. Nah, ini. Fata mongko tetap bihadzal hadis kelawan iki hadis annartika badzambi apa setuhune
Nglakoni dosa iku sababu hirmani rezeki, iku sebab kahalangi rezeki. Khususon kelawan khusus al-kadzibu utawi goro iku yurisu warisi opol kadzib al-faqra ing kefakiran. Maka dari hadis ini kita bisa memahami bahwa melakukan satu dosa itu sebab Allah menghalangi rezeki. Khususan al-kadzib, paling khusus berdusta itu menjadikan orang fakir. Kenapa? Mau usaha sudah nggak dipercaya lagi. Benar nggak? Jualan itu nggak dipercaya lagi. Dia banyak dustanya. Oh, saya ini beli ini kacang itu saya beli harganya mahal ini kualitas tinggi, kualitas A, padahal apa KW. Orang mau beli lagi nggak? Nggak akan beli lagi. Oh, ini saya beli apa? Ini sepatu asli orsinil, harganya mahal, tapi untuk kamu saya jual murah saja lah. Ternyata KW, dipercaya? Nggak akan dipercaya. Dia datang sekali, tapi itu tidak akan datang lagi. Tapi kalau kamu bangun dengan apa? Dengan amanah, tidak ada kedustaan di antara kamu, di antara kita nggak ada dusta. Nah ini. Jadi maka apa? Maka akan indah. Oh nanti datang lagi, ini datang lagi. Biasanya kamu bangun dari kedustaan. Nah itu kan. Makanya orang pacaran itu dibangun dengan kedustaan, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dia. Setelah menikah, ini kok berbeda yang kamu omongkan ini? Ya, karena dia pacaran terus. Yang ngomong itu, yang diomongkan pasti baik semuanya, nggak ada yang baik, nggak ada yang baik. Jadi kalau bangun sholat, alhamdulillah saya sholat tahajud. Terus kalau nggak sholat tahajud pasti nggak cerita. Alhamdulillah saya sholat subuh tepat waktu ini. Kalau ketiduran diceritakan? Nah, alhamdulillah saya alhamdulillah jadi baik ini. Kalau jeleknya diceritakan? Nah, dibangun dengan kebohongan. Maka kamu jangan pacaran. Orang pacaran dibangun dengan kebohongan, dibangun dengan semi, dibangun dengan semi sesuatu yang nggak jelas. Ini itu menghabiskan waktu energi kamu. Sementara jodoh kamu telah ditentukan oleh Allah. Capek nggak? Jodohnya sudah, kamu ditentukan oleh Allah. Jodoh kamu nggak tahu. Apakah orang Ambon atau orang Afrika nggak tahu. Jadi Allah telah menentukan jodoh kamu. Yang ngapain kamu kok capek-capek ngurusin? Belajar serius belajar. Allah akan ngirim jodoh untuk kamu. Nah ini. Jadi jangan berdusta. Paham? Jangan jujur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu orang yang paling jujur. Orang yang paling jujur. Beliau meninggal, orang tuanya meninggal itu dalam keadaan kecil, ya. Dapat warisan, kemudian dia ingin belajar, dilepas oleh ibunya, dikasih baju. Di saat pergi untuk belajar, itu dibuatkan baju, kaos yang sakunya itu di dalam, sehingga kalau ada perampok itu nggak ketahuan. Kalau dia membawa uang, diletakkan, disimpan, dilepas sama ibunya berangkat. Sama kafilah, ya, berangkat untuk mencari ilmu. Itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dipesan sama ibunya, kamu jangan berdusta ya nak, ya. Ya bu. Ya sudah berangkat. Ternyata ada perampok membegal. Semuanya itu minta semuanya ini. Anak ini kok nggak bawa apa-apa, nggak bawa apa-apa. Mana barang kamu? Tunjukkan. Ini barang saya, dibuka bajunya itu. Supaya disimpan, supaya nggak dicuri, malah ditunjukkan. Mana barang kamu? Ini ada di saku saya. Dibuka di belakang, di dalam, dilepas. Nah, dikasihkan. Ini saya kasih uang, ada uang berapa dinar, uang emas saat itu. Perampok ini kaget. Mikir, ini anak kecil ini seharusnya kan kok malah diberitahu kan. Hanya ditanya, loh kok kamu memberitahukan ini, seharusnya kan kamu simpen. Uang kamu saja tadi disimpan di dalam, kok dengan mudah kamu menceritakan. Untuk apa kamu simpan kalau begitu?
Apa jawabannya? Karena saya dipesan sama ibu saya nggak boleh berdusta. Nggak boleh berdusta. Dusta itu dosa, nggak boleh. Ya sudah, saya ngomong apa adanya. Akhirnya perampoknya sadar. Perampoknya ini saja, apa kata perampok ini? Apa kata anak kecil ini? Kalau saya berdusta, ya kamu nggak tahu, ibu saya nggak tahu. Tapi kan Allah tahu melihat saya berdusta. Saya dimanapun nggak mungkin Allah nggak tahu itu, kata dia. Pasti tahu. Apa kata perampok? Ini anak kecil saja, Masya Allah. Rasa takutnya kepada Allah. Bagaimana saya yang sudah dewasa merampok bertahun-tahun. Akhirnya apa? Akhirnya tunduk di depan Syekh Abdul Qadir Jilani dan dia bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya menjadi orang-orang yang pembegal-pembegal, jadi orang-orang besar semuanya. Tobat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jilani kecil. Dibangun dengan apa? Sidq, tidak pernah berdusta. Nah, ini penting. Nah, kamu bukan tadi sholat jamaah? Iya, sholat jamaah. Kamu terlambat? Enggak terlambat saya. Kamu ngerokok? Enggak, saya enggak ngerokok. Padahal ngerokok. Saya itu kadang tanya itu hanya nyoba saja tanya. Padahal saya tahu saya. Saya tahu saya. Oh ini, tapi saya coba tanya aja. Nah, ini bener enggak? Itu dok saya. Saya itu kadang hanya nyoba santri jadi santri yang bener atau dusta, itu dok saya. Dia berdusta ini. Saya tahu dia berdusta. Ya saya biarin aja. Jadi bangun dengan sidq. Ya memang berat, tapi apa adanya ngomong aja, nggak usah. Sebab kalau kamu dibangun dengan kedustaan, kamu mau usaha apapun repot. Mau jadi ustadz juga repot, ustadz pembohong. Mau jadi pengusaha pembohong. Jadi dokter pembohong. Jadi apa lagi? Kontraktor pembohong. Mau jadi apa lagi? Akan ditolak di masyarakat kamu. Jadikan pemimpin pembohong. Tidak ada yang menerima kamu. Orang ingin mempercayakan uang kepada kamu, pasti apa? Tidaklah, ini orang pembohong, nggak mungkin saya percaya pada dia. Maka kamu sulit untuk bergerak. Maka bangun hidup kamu dengan benar. Jangan sampai ada kedustaan. Dalam pernikahan juga sama. Jangan dibangun dengan kedustaan, akan rusak. Nah ini. Waqad warada. Ayo kita baca. Waqad warada. Fihi hadisun khasun. Wa kadza naumus subhati. Yamna'ur rizqa. Wa kathratun naumi. Turithul faqra. Wa faqrul ilmi aidha. Warada fihi hadisun khas. Ada hadis khusus tentang hal ini, bahwa orang dusta itu apa? Tidak akan jadi orang kaya. Kemudian apa? Wa kadzan naumu subha. Begitu juga tidur di pagi hari. Yamna'ur rizqa, itu menjadikan orang itu miskin. Makanya santri itu kalau sering tidur pagi tidak akan laku nih, enggak akan laku. Kalau kawin repot. Cari jodoh nanti jodohnya jin nanti. Apa kata para ulama? Wa kadzan naumus subhati. Begitu juga tidur di pagi hari. Yamna'ur rizqa, mencegah rezeki. Nah, coba repot kalau tidur pagi itu. Makanya setelah subuh jangan tidur, baca wirid sampai muncul matahari. Kamu di rumah juga sama seperti itu, pulang tidur terus, mana dapat rezeki? Paham? Ya. Jangan tidur setelah subuh, kecuali kalau kamu sakit beneran nggak bisa, nah itu nggak apa-apa karena darurat. Tapi semasa kamu kamu bisa menahan tidak tidur pagi, ya jangan tidur pagi. Mau jalan-jalan, mau baca wirid, mau apa, yang penting jangan tidur pagi. Mau bersihin kamar kamu, mau bersihin depan kamar, mau nyuci ini, yang penting jangan tidur setelah pagi. Kalau paling bagus baca wirid, ya. Apa? Ya baca sholawat atau apa, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ngantuk, jalan. Nah seperti itu, bukan apa?
Halaqah Quran, kapan ustadznya kok lama sekali ini? Kok gak selesai? Pengen lari ke kamar, nyalakan AC tidur. Ada enggak? Ada enggak? Banyak anak putri, bener. Nah, saya nasihatin, jangan cari calon suami yang suka tidur setelah subuh. Gak kaya-kaya itu. Yang laki-laki jangan cari istri yang tidur setelah subuh. Gak kaya-kaya itu, nyusahin kamu itu. Makanya persyaratan jadi istri saya, jadi suami saya, pertama tidak boleh tidur setelah subuh. Nah itu, paham? Ini enggak kadang kebablasan subuhnya ini. Ya, sudah gak subuh kebangunnya jam 8. Nah, enggak ada rezekinya ini malahan. Paham? Wa kathratun naumi turithul faqra wa faqral ilm. Orang yang banyak tidurnya itu dia akan menjadi fakir dan tidak punya ilmu dia. Ayo coba siapa yang mengatakan ini? Ini ulama, bukan saya. Saya hanya menyampaikan saja. Jadi orang yang banyak tidurnya itu enggak berkah hidupnya, rezekinya repot. Iya, orang lagi kerja dia tidur. Ingat semuanya kamu itu di musola tidur, di kelas tidur, di kamar tidur. Kapan kamu enggak tidur? Wa kathratun naumi turithul faqra. Banyak tidur itu mewarisi yang namanya kefakiran dan apa? Fakir harta benda, fakir ilmu. Nikah enggak laku-laku. Nikah enggak laku. Akhirnya pusing. Bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Ayo kita baca. Wa qala al-qailu sururun nasi. Halaman teruskan. Sururun nasi fi lubsil libasi wa jam'ul ilmi tarkun nuasi. Sururun nasi utawi bungai menungso iku filubsil libasi iku nganggo pakaian. Manusia itu bahagia dengan memakai pakaian yang baru, benar enggak? Seperti kamu, oh baju baru, seneng enggak? Senang, baju baru. Yang kamu tunggu hari raya beli baju baru, pakai baju baru. Kapan hari raya kok lama ini? Pengen memakai baju. Coba tahun ini gak usah pakai baju baru, bisa enggak? Bu, nggak usah beliin saya baju baru, Bu. Baju yang lama-lama nggak apa-apa saya pakai, nggak apa-apa. Hari raya kan bukan hari raya baju, tapi hari raya hati. Bisa nggak? Nah, coba itu kalau bisa. Teman-temannya pakai baju baru, kamunya baju apa? Baju lama. Kalau di Yaman itu, saya 14 tahun hari raya di Yaman. 14 tahun hari raya di Yaman. Kalau di Yaman itu kalau beli baju baru, kalau beli sarung itu tempelannya nggak dicopot. Jadi kalau sholat itu tetap ada tempelannya. Kenapa? Menunjukkan itu baju baru syukur. Tahaddits binikmah. Wa amma binikmati rabbika fahadits. Dengan nikmat Allah ceritakan. Nah, ada saya dan teman-teman saya itu punya sarung ini, pokoknya sarung ini dipakai untuk hari raya saja, kan sudah tempelannya nggak dicopot-copot. Jadi selama 14 tahun ya pakai sarung satu itu yang baru-baru, yang baru lainnya bang. Di Yaman kalau kamu hari raya di Yaman itu pasti sholat Idul Fitri, pasti sarungannya orang ditempelkan semuanya, nggak dicopot tempelannya itu, yang dari toko itu, mereknya apa itu masih lengkap nggak dicopot, paham? Itu di Yaman. Kenapa? Untuk menunjukkan bahagia. Ya, tadi mengamalkan ayat Al-Qur'an wa amma bi ni'mati rabbika. Ayo coba kamu beli sarung baru, beli baju baru hari raya, tempelannya nggak dicopot. Diomongin orang nggak di sini? Ini orang sudah tahu saya sarung baru ngapain kok dipamer-pamerkan, nggak dicopot-copot. Nah itu, ya, nah ya, itu caranya seperti itu. Caranya seperti itu, ya. Tapi nggak apa-apa, wong. Orang kan punya tradisi masing-masing. Jadi sururun nasi filubsil libas, kebahagiaan orang itu memakai pakaian yang baru. Nah ini, oh masya Allah, pakai baru ini.
pakai mobil baru, bener nggak? Pakai mobil baru, pakaian baru. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi, mengumpulkan ilmu dengan cara meninggalkan ngantuk. Kalau ada orang belajar sambil ngantuk tidak akan masuk. Mau diterangkan sampai berjam-jam pun apa? Oh, nggak tahu ya. Apa? Oh, nggak tahu ya. Mana mungkin masuk. Makanya saya beritahu kepada kamu, kalau kamu sedang ngantuk, jangan menghafalkan. Kamu megang Al-Quran ngantuk gini, satu garis saja nggak akan hafal kamu. Satu baris saja. Sampai 5 jam pun nggak akan hafal. Tidur, bangun, setelah tidur bangun, setelah baca, hafalkan setengah jam, cepat hafalnya. Tapi kalau sambil ngantuk gini nggak akan hafal meskipun sampai 10 jam. Benar nggak? Benar nggak? Maka kamu harus tahu cara belajar. Baca apapun juga sama seperti itu. Saya juga sama, kalau lagi ngantuk malam ya tidur. Tapi kalau nanti sudah nggak ngantuk lagi saya baca lagi. Oh enak, cepat masuk. Setengah jam cepat. Makanya paling enak itu ngapalkan setelah subuh. Paling enak. Meskipun hafalannya cepat lupa. Nanti dilalar, dihafalkan kembali setelah maghrib. Enak. Pagi ngapalkan, setelah maghrib dibaca kembali, cepat hafal kamu. Asalkan apa? Hatinya tenang. Kalau hatinya pacaran terus ya repot. Mana ya mikir ini, mikir itu, mikir banyak, menghayalnya hidup. Ciri daripada orang yang punya pacar dan banyak menghayalnya, tidurnya sulit. Benar nggak? Kalau ada orang tidurnya malam, bentang ini nggak bisa tidur, ini ada masalahnya. Jangan kayak kelawar. Ya. Ayo kita baca. Alaysa minal khusrani anna layaliyan tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Alaysa ono to ora ono iku minal khusrani iku saking rugi opo anna layaliyan opo setuhune malam. Iku tamurru iku lewat bila naf'in apa malam, bila naf'in kelawan tampok manfaat, wa tuhsabulan den itung apa layalian min umri saking umur ingsun. Apakah bukanlah satu kerugian jika malam lewat tapi tidak ada manfaatnya, sementara itu dihitung dari bagian umur saya. Lewat 1 hari hilang, 1 hari. Kamu tidak terasa anak baru sebentar lagi sudah 1 tahun belajar di sini. Yang kelas 2 tahun. Cepat nggak? Cepat. Kayak 1 hari itu cepat sekali. Nggak terasa kita hidup ini. Maka dengan cepatnya zaman ini jangan sampai lewat tanpa manfaat. Nah ini. Jadi nggak terasa. Ya. Yang dulu belum balik sekarang balik, nggak terasa nggak? Dulu berpikir kelas TK kapan, kelas SD, masuk SD selesai cepat sekali. Sekarang masuk SMP kapan, selesai SMA biar cepat nikah katanya. Cepat waktunya. SMA, kuliah. Nah. Jadi apa? Waktu itu lewat cepat sekali. Itu tanda akhir zaman. Tanda hari kiamat, waktu lewat dengan cepat. Dan sekarang cepat waktu itu. Kamu nggak terasa, 1 hari itu nggak terasa. Ini pagi, nanti besok sudah pagi lagi. Terus 1 minggu cepat. Saya menjalani kehidupan ini dengan cepat kayak gitu. Kalau begitu untuk apa? Kalau kita tidak bisa manfaatkan dengan baik umur yang diberikan oleh Allah, maka benar apa yang dikatakan oleh syair, alaysa minal khusrani anna layliyan tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Apakah bukanlah satu kerugian malam lewat begitu saja, sementara apa? Itu dihitung bagian daripada umur saya. Setiap hari umur saya berkurang, bukan bertambah, tapi apa? Tapi tidak ada manfaatnya. Maka apa kata Rasulullah? Khairukum anfa'ukum lin. Nah, sebaik-baik kamu adalah memberikan manfaat untuk manusia, maka bangun pola pikir kamu, apapun kamu jadi orang, saya harus memberikan manfaat kepada manusia, dan itu yang akan kita bawa di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu kamu renungi.
di dalam menjalani hidup. Ada orang itu apa? Makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Seperti ayam, seperti kambing. Nggak punya tujuan hidup namanya. Tidak punya tujuan hidup. Tapi kalau orang punya tujuan hidup, ini 1 jam berharga, 2 jam berharga, 1 hari berharga, tidak bisa kembali. Laitas sababu ya'udu yauman fa'amilu bima amilal musyib. Kalau 1 hari masa mudaku kembali, akan aku berbuat sebagaimana orang yang masih muda lakukan. 1 hari berharga bagi orang yang sudah masa tua. Ingin kembali seperti muda bisa berbuat kebaikan. Kamu masih muda. Maka gunakan umur kamu dengan baik. Maka anak santri putri jangan banyak ngerumpi. Gunakan waktu baik. Yang putra juga sama. Gunakan waktu ini dengan kebaikan, dengan manfaat. Enggak apa-apa kamu olahraga, bagus olahraga. Daripada ngobrol di kamar, mendingan olahraga kamu sehat. Ya, sambil berzikir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, qul Allahumma 10 kali Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 10 kali gitu. Jadi lisan kamu sambil olahraga baca apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Voli, qul Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dibangun hati kamu, lisan kamu dengan memperbanyak membaca sholawat. Maka dimanapun kamu, pasti lisan kamu tidak akan lupa membaca sholawat. Kenapa? Kamu biasakan dalam kehidupan kamu. Enak, jadi tenang hati kamu itu, paham? Olahraga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, hitung 1, 2, 3, Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli Muhammad, hitung gitu. 1, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, 2, Allahumma shalli Muhammad gitu. Terus dibangun seperti itu, maka sholawat akan membasahi lisan kamu. Alaysa minal khusrani anna layaliyan tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri. Apakah tidak satu kerugian jika malam lewat sementara tidak ada manfaatnya, dan itu bagian daripada umur saya. Wallahu a'lamu bishawab. Allahumma arhamna bil Qur'an. tilawatahu ana al-laili wa andara an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Insyaallah ya, kita berdoa kepada Allah agar urusan kita dimudahkan oleh Allah. Urusan orang tua kamu dimudahkan oleh Allah. Urusan pondok pesantren dimudahkan Allah. Kemudian kita juga yang program, kita akan bangun pondok di kota Cirebon, di daerah ada. Kita lagi membebaskan lahan, alhamdulillah sudah selesai. Ya, membebaskan lahan di kota Cirebon. Insyaallah akan kita bangun. Untuk di Luragung alhamdulillah sudah kita mulai pembangunannya. Tapi untuk tahun pertama nanti kita pakai untuk daurah kamu. Saya tidak menerima santri untuk di Luragung, hanya untuk daurah kamu aja. Jadi nanti daurahnya tahun ini kita pindah di Luragung nanti. Tahun ajaran baru nanti di Luragung sana. Kalau Luragung kan agak dingin tempat sana. Jadi nanti kalau ingin rekreasi ke Kuningan, ke Pak Palutungan kan dekat sana. Jadi untuk daurahnya saya letakkan di Luragung insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semuanya dan memudahkan urusan kita semuanya ya. Berdoa masing-masing mohon kepada Allah, sampaikan hajatnya kepada Allah. Insyaallah. Allahumma ya Allah.
Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.